Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Muhammad Hussein. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di subscribe channel saya dan di like videonya ya teman-teman. Terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat optik. Silakan teman-teman lihat cuplikan berikut ini. Apakah Anda pernah atau sering melakukan hal-hal seperti ini? Membaca sambil tiduran, lalu melihat atau menonton gadget dan komputer di ruangan yang gelap, lalu menonton televisi dalam jarak dekat, begadang atau bermain game sampai larut malam, lalu kurang mengkonsumsi sayuran. Ketika sering melakukan semacam itu, apakah kalian merasakan hal seperti ini? Tidak dapat melihat jelas dalam jarak jauh atau dikenal dengan miopi, tidak dapat melihat jelas dalam jarak dekat atau dikenal dengan hipermetropi, melihat objek menjadi buram atau silinder, atau mata menjadi merah. Jika kalian merasakan gejala seperti penglihatan menjadi kabur atau semacamnya, maka segeralah ubah pola hidup kalian dan rawatlah mata kalian dengan baik ya guys. Setelah ini kita akan membahas alat optik mata secara lebih mendalam, jadi simaklah dengan baik ya. Mata merupakan salah satu anggota panca indera manusia yang sangat penting. Adapun bagian-bagian mata manusia terdiri atas iris, kornea, lensa, otot siliaris, sklera, koroid, retina, bintik buta, saraf optik, pembuluh darah, vitreous humor, aqueous humor, dan pupil. Bisakah kalian menyebutkan nama bagian mata yang ditunjuk anak panah pada gambar di bawah ini? Coba jawab sendiri ya teman-teman. Berikutnya adalah kornea. Kornea melindungi bagian yang sensitif dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Lalu pupil. Pupil adalah celah sempit berbentuk lingkaran dan berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Berikutnya adalah iris. Iris berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Berikutnya aqueous humor. Satu cairan yang ada di kornea mata bertekstur kental namun transparan dan bermanfaat sebagai pembias cahaya ke dalam bagian mata selanjutnya. Lalu ada otot siliaris. Otot yang menempel pada lensa mata dan berfungsi untuk mengatur tebal dan tipisnya lensa mata. Kemudian lensa mata. Setelah melewati pupil, cahaya merambat menuju lensa. Lensa mata berbentuk cembung, berserat, elastis, dan bening, dan berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda supaya terbentuk bayangan pada retina. Berikutnya perubahan kecembungan lensa mata ketika melihat benda jauh dan dekat. Ketika kamu melihat benda pada jarak jauh, otot siliaris kamu akan mengalami relaksasi dan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar, atau mata melihat tanpa berakomodasi. Sebaliknya, ketika kamu melihat benda pada jarak dekat, otot siliaris kamu akan mengalami kontraksi dan menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung. Pada kondisi ini, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Berikutnya adalah koroid, sebuah membran yang terdiri atas pigmen dan pembuluh darah, berfungsi untuk memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Berikutnya adalah retina, yaitu sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf dan berfungsi sebagai penerima rangsang sinar atau fotoreseptor yang terletak di bagian belakang mata. Lalu ada bintik buta. Bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Kemudian ada saraf optik, berfungsi untuk meneruskan rangsangan bayangan dari retina menuju ke otak. Berikutnya adalah proses pembentukan bayangan pada mata manusia. Masih ingatkah kalian di ruang berapakah benda pada lensa cembung agar memiliki bayangan dengan sifat nyata, terbalik, dan diperkecil? Karena lensa mata berbentuk cembung, maka sifat bayangan yang dibentuk sama seperti sifat bayangan pada cermin cekung, di mana
letak ruang benda akan mempengaruhi sifat bayangan yang dihasilkan. Kira-kira di ruang berapakah benda diletakkan ya? Jika sifat bayangan yang dihasilkan nyata, terbalik, diperkecil. Ya, betul. Jawabannya adalah benda diletakkan di ruang 3. Maka bayangan yang dihasilkan adalah nyata, terbalik, diperkecil. Oke, berikutnya sifat-sifat bayangan yang terbentuk ketika benda berada di ruang 1, titik fokus, ruang 2, pusat kelengkungan, dan di ruang 3, lensa cembung. Diperlihatkan pada tabel berikut ini. Oke, untuk mata normal, ketika benda yang dilihat oleh mata berada di ruang 3, maka bayangan akan terbentuk di ruang 2. Jadi gampangnya, letak ruang benda dan bayangan jika dijumlahkan menghasilkan 5. Oke, berikutnya adalah jalannya sinar cahaya pada mata manusia. Yang pertama adalah cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea mata dan cairan aqueous humor dan dibiaskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata dan cairan vitreous humor. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh di retina, tepatnya di bagian bintik kuning. Yang keempat, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel reseptor yaitu sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak melalui saraf optik. Yang kelima, cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang cacat pada mata. Yang pertama adalah hipermetropi atau rabun dekat. Seorang penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda pada jarak kurang lebih 30 cm dengan jelas. Hal ini terjadi karena bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina, sehingga bayangan yang jatuh pada retina menjadi tidak jelas atau kabur. Kacamata positif dapat menolong penderita rabun dekat, sebab lensa cembung mengumpulkan cahaya sebelum cahaya masuk ke dalam mata. Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung kuat lensa kacamata pada penderita hipermetropi. Di sini ada rumus pH sama dengan 100 per S dikurang 100 per pp, di mana pH adalah kuat lensa, S adalah jarak benda, dan pp adalah titik dekat mata. Perhatikan contoh soal berikut. Seorang penderita hipermetropi memiliki titik dekat 60 cm dan titik normal 30 cm. Berapakah kuat lensa kacamatanya? Nah, kemudian kau masukkan rumusnya, kau masukkan SN dan PP-nya, samakan penyebutnya, dan dari perhitungan dihasilkan 1,6 dioptri. Nah, di sini saya ada soal latihan. Hasan memiliki titik dekat 50 cm, titik dekat mata normal 25 cm. Berapakah kuat lensa dan jenis kacamatanya? Cari jawabannya sendiri ya guys. Oke, kita lanjut ke cacat mata berikutnya, yaitu miopi atau rabun jauh. Seorang penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh atau tak hingga dengan jelas. Hal ini dikarenakan bayangan yang terbentuk jatuh di depan retina. Kacamata negatif dapat menolong penderita rabun jauh karena lensa cekung akan membuat cahaya menyebar sebelum cahaya masuk ke dalam mata. Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung kuat lensa kacamata pada penderita miopi. Di sini rumusnya adalah P sama dengan min 100 per PR, di mana P adalah kuat lensa dan PR adalah titik jauh mata. Perhatikan contoh soal berikut. Andi memakai lensa dengan kekuatan min 1 dioptri. Berapakah titik jauh yang bisa dilihat Andi? Kalian masukkan rumusnya, lalu kalian masukkan P min 1, PR-nya kalian pindah ruas, maka diperoleh hasilnya 100 cm. Nah, di sini saya ada latihan soal. Ibu Sally memiliki titik jauhnya 2 meter. Berapa kuat lensa kacamatanya dan harus memakai lensa apa? Cari jawabannya sendiri ya. Kalian pasti bisa. Nah, di sini saya juga ada soal nalar. Seseorang memiliki titik dekat 40 cm dan titik jauhnya tak hingga. Untuk dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 25 cm di depan mata, dibutuhkan kacamata. Nah, di situ ada pilihannya. Kalian jawab dan uji kemampuan nalarmu ya. Oke, kita lanjut ke cacat mata berikutnya, yaitu presbiopi atau rabun jauh dan dekat atau rabun tua. Presbiopi biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Kelainan ini membuat si penderita tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang ada di jarak jauh maupun dekat. Kelainan ini bisa diatasi dengan menggunakan kacamata rangkap, yaitu kacamata cembung dan juga kacamata cekung.
Oke, kita lanjut ke cacat mata berikutnya, yaitu astigmatisma atau silinder. Sebuah gangguan pada mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan karena cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran atau bayangan garis vertikal dengan horizontal secara bersamaan. Akibatnya, penglihatan Zep menderita menjadi kabur. Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata dengan lensa silinder. Ayo kita uji ingatan kalian. Masih ingat gak kalian nama cacat mata di bawah ini dan dapat ditolong dengan lensa apa? Dijawab sendiri ya guys. Demikian video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan yang sudah mensubscribe serta like video saya. Ditunggu teman-teman untuk video saya berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.